Shalom. Apa kabar? Yes, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan untuk hari ini dengan satu tema, berkat di balik persoalan. Sebelumnya mari kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya setiap firman ini menjadi bagian Tuhan yang hidup dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ada dalam pergumulan dan persoalan, ada dalam penderitaan dan masalah, tapi Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang menolong kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kami, untuk kami makin percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Berkat di balik persoalan ada di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, 17, dan 18. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa kita tidak saja dikaruniai anugerah keselamatan, sehingga saudara menerima karunia yang luar biasa itu, tetapi saudara juga diberi satu karunia untuk menderita bagi Kristus. Amin. Filipi pasal yang pertama ayat 29 mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, bila saudara, bila saya mengalami penderitaan atau persoalan karena Tuhan, itu adalah karunia luar biasa. Sebab saudara harus paham ini, di balik penderitaan, di balik persoalan ada berkat dan kemuliaan yang Tuhan hendak nyatakan bagi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, apakah berkat dan kemuliaan di balik penderitaan atau persoalan yang orang percaya alami? Karena Tuhan, ada 3 hal. Menurut 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama, penderitaan atau persoalan menjadi alat untuk kita semakin dibaharui ke arah Kristus. Ada di ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang terkasih, manusia batiniah atau rohaniah yang dimaksud adalah
manusia yang secara karakter semakin serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan kerap kali menggunakan penderitaan, persoalan yang saudara hadapi, yang saudara alami, sebagai alat, sebagai sarana untuk membentuk karakter kita, supaya saudara makin sungguh-sungguh dan makin serupa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku, seringkali kita bertanya, Tuhan, saya mau seperti Engkau. Saya mau melakukan firman-Mu. Tetapi kita tidak mau dibentuk. Nah, kita harus mau dibentuk ke arah Kristus. Melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Dan makin sungguh-sungguh serupa dengan Dia. Contoh saudara, ketika saudara diminta oleh Tuhan untuk memiliki kasih seperti yang Kristus miliki, maka Tuhan taruh dan Tuhan izinkan ada orang-orang yang jahat di sekitar saudara, ada orang-orang yang gak baik di sekitar saudara, yang mengecewakan kita, yang mungkin membuat kita sakit hati. Lalu saudara bertanya, kenapa ada orang-orang seperti ini? Kenapa Tuhan tidak taruh orang-orang yang baik, yang sayang kepada saya, yang ramah, seperti malaikat? Kenapa justru Tuhan taruh orang-orang seperti ini? Lalu jawabannya apa saudara? Supaya saudara mempraktekkan kasih seperti yang Kristus alami. Supaya saudara bisa tetap merangkul, saudara bisa tetap mengampuni, saudara bisa tetap mengasihi Dia. Ketika saudara lakukan itu, maka karakter yang baik sedang muncul dalam hidup saudara. Saudara akan berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kalau ada orang yang menyakitkan, ada orang jahat, maka saudara akan membalasnya. Tetapi ketika saudara sadar akan firman Tuhan ini, maka saudara akan melakukan seperti yang Kristus lakukan. Ada banyak contoh yang lain. Ketika saudara diajar untuk sabar, dan saudara berdoa, saudara punya persoalan, saudara punya pergumulan, saudara berdoa begitu lama, kenapa tidak dijawab? Tapi saudara tetap fokus kepada Kristus, maka engkau sedang mengalami yang disebut karakter kesabaran. Saudara sabar, sabar di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, ada banyak yang lain yang tidak saya sebutkan. Ketika saudara belajar, maka saudara akan dikaruniai, akan diberi oleh Tuhan karakter seperti Kristus, dibaharui oleh Tuhan, supaya sifat-sifat Kristus ada dalam diri saudara sampai Dia datang kedua kali menjemput gerejanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah berkat dan kemuliaan di balik penderitaan atau persoalan yang orang alami karena Tuhan? Yang kedua, penderitaan persoalan memproses kita untuk mendapatkan jauh yang lebih baik. Ada di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang hari ini berbahagia, dan firman Tuhan yang kedua ini sungguh luar biasa, bahwa saat penderitaan persoalan kita alami, seringkali kita mikir, kok saya mengalami penderitaan? Kita seringkali merasa rugi.
atau merasa kehilangan sesuatu. Saudara, sebetulnya saudara tidak rugi dan tidak kehilangan sesuatu. Tapi ini adalah satu proses pertukaran atau barter dari hal-hal buruk yang ada dalam diri kita, yang ada dalam sifat-sifat kita, diubah, diganti dengan hal-hal yang baik yang dari Tuhan, yang ditaruh dalam hidup kita. Saudaraku, pertukaran ini sebetulnya tidak sebanding. Karena kita ini banyak sekali dosa, banyak sekali kejahatan. Tapi Tuhan mau tukar dengan yang baik yang ada di dalam hidup kita. Contoh saudara, ketika saudara susah hati, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang duniawi atau secara daging? Seringkali kita mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup, saya menyerah, saya marah, saya kecewa. Tapi saudara, ketika sadarkan firman Tuhan ini, saudara tidak melakukan itu. Yang saudara lakukan adalah saudara bersyukur, haleluya Tuhan, Engkau izinkan masalah ini. Lalu saudara masih bisa memuji Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Ketika saudara lakukan itu, saudara bersyukur, mengagungkan Tuhan. Itu adalah satu pertukaran. Saudara, ada sesuatu yang dahsyat di dalam hati yang Tuhan taruh. Atau mungkin ada orang yang jahat sama saya, ada orang yang mungkin memfitnah saya. Apa yang saudara lakukan? Wah, saya marah, saya mau balas, saya rencanakan sebuah kejahatan. Tapi saudara sadarkan firman, lalu saudara tidak lakukan itu. Apa yang saudara lakukan? Saudara mengampuni, saudara memberkati, saudara masih bisa merangkul, malah saudara bisa membantu orang tersebut. Itu adalah satu pertukaran yang luar biasa. Seharusnya saudara melakukan pembalasan dengan kejahatan, tapi saudara ganti dengan kebaikan, dengan kasih yang Kristus taruh di dalam hidup kita. Maka saudara adalah orang-orang yang super dan luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Yang kedua, lalu saudaraku, apakah berkat dan kemuliaan di balik penderitaan, persoalan orang percaya alami karena Tuhan? Yang ketiga, penderitaan persoalan menolong kita menghayati yang namanya kekekalan. Jadi penderitaan persoalan menolong kita untuk mampu menghayati yang disebut kekekalan. Ada di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yes, haleluya, luar biasa. Saudaraku, dengan pemahaman kedua poin tadi di atas, baik poin yang pertama maupun poin yang kedua, semestinya orang percaya menjalani kehidupannya dalam orientasi bukan kepada yang duniawi, yang terjadi di dunia ini, tapi kepada kekekalan. Kenapa saudara? Karena sebetulnya saudara, itulah yang menjadi pokok utama pikiran kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan persoalan menunjukkan bahwa dunia ini fana. Kenapa saudara? Kenapa persoalan penderitaan menunjukkan bahwa dunia ini fana? Setiap penderitaan ujungnya adalah kematian. Sedangkan persoalan
demi persoalan itu bisa terjadi karena yang saudara hidupi sekarang adalah fana. Hal yang fana, bukan yang kekal. Saudara masih ada di dalam dunia, masih ada di dalam kefanaan. Tetapi perkara-perkara rohani adalah mulia dan kekal. Jadi penderitaan persoalan menunjukkan betapa lemahnya manusia. Ketika kita mengalami masalah pergumulan, menunjukkan bahwa saya ini tidak berdaya, saya lemah, saya tidak mampu. Tetapi kuasa yang dahsyat itu, kuasa Tuhan, itulah yang akan memampukan saudara bangkit. Dan saudara mengatakan, Engkau Allahku yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita jangan fokus kepada yang fana, yang duniawi, yang pasti binasa. Tapi saudara harus fokus kepada yang kekal, kepada yang di atas, kepada perkara-perkara rohani. Itu yang seharusnya saudara miliki. Saudaraku, ada contoh ketika Musa keluar dari Mesir, dia menghadapi masalah. Tidak mungkin ada laut yang begitu besar, yang begitu mungkin membuat orang ketakutan dan lebih baik mundur kembali ke Mesir. Tetapi ketika Musa dan bangsa Israel melibatkan Tuhan, mereka merasa tidak mampu, tidak mungkin. Tapi ketika kuasa itu datang dan mereka mampu melaluinya. Dalam perjanjian baru, ketika para murid ada di atas kapal, lalu ada angin ribut, badai, mereka kalang kabut, mereka ketakutan. Dan ketika mereka memanggil Yesus, mempersilahkan Yesus melakukan sesuatu, maka saudara, kuasa Tuhan dinyatakan bagi para murid. Demikian juga saudara, ketika saudara mengalami satu sakit penyakit, seharusnya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kenapa tetap sakit dan justru ujungnya adalah kematian? Saudaraku, secara duniawi engkau mengalami kematian, tetapi rohmu kembali kepada kekekalan. Itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Karena itu kekekalan harus menjadi bagian dan orientasi orang percaya, sehingga saudara tidak akan takut menghadapi dunia. Saudara tidak akan khawatir menghadapi masalah. Saudara tetap fokus dan percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya mari kita di minggu yang ketiga bulan Mei ini, dalam rangkaian tema serupa dengan Kristus, mari kita hidup lebih mempersiapkan kekekalan. Janganlah persoalan penderitaan membuat saudara fokusnya berubah, tetapi harus sebaliknya, justru makin fokus kepada Kristus dan makin percaya, makin menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, supaya Dia makin memperbaiki hidup kita dan menyempurnakan kita, termasuk dalam masa bencana COVID-19 ini. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kita bersyukur. Mari saudara, 3 hal ketika saudara mengalami persoalan, penderitaan yang Tuhan izinkan, hendaklah saudara pahami bahwa penderitaan tersebut memperbaharui hidup saudara, makin serupa dengan Kristus. Lalu saudara akan mengalami hal-hal yang makin baik, yang lebih baik, dan proses itu harus saudara alami. Dan saudara, engkau juga akan ditolong untuk menghayati tentang kekekalan di dalam Tuhan. Saya percaya ketika saudara menyimak firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan hidup iman percaya kita makin sungguh-sungguh
saya akan mendoakan saudara. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan yang baik ini. Biarkanlah kami terus mau belajar ya Tuhan. Untuk kami mau dibaharui, makin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya ketika kami mau dibaharui, maka kami akan mendapatkan jauh yang lebih baik dari Tuhan. Karena itu adalah janji daripada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami rindu, fokus kepada kekekalan di dalam Kristus. Karena ketika kami fokus kepada kekekalan, maka berkat-berkat sudah menanti hidup kami. Maka kami akan berakhir dengan sukacita, kebahagiaan kelak. Terima kasih Tuhan, siapapun yang belajar firman Tuhan dan mendengarkan dan melihatnya, dan boleh bersama-sama mempelajarinya, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan kami percaya hidup kami akan makin dipermuliakan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Yes.